Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan di video kali ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang sebagai suri tauladan bagi kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Mudrik Agil dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Yayan Parepare. Nah, di sini kita akan membahas terkait analisis real. Tentu kita yang pertama terkait dasarnya saja dulu, terkait bagaimana sih itu analisis real. Nah, di mana analisis real ini itu merupakan cabang dari analisis matematis, di mana yang membahas terkait himpunan bilangan real, kemudian fungsi real, kemudian juga ada barisan dan deret bilangan real. Tentu analisis real ini bisa dianggap sebagai kalkulus yang lebih mendalam. Karena kenapa? Karena secara lebih mendalam mengenai konsep barisan dan limit, kemudian juga kekontinuan, kemudian juga ada turunan, integral, dan barisan dari fungsi tersebut. Nah, tentu di mana kita akan mempelajari lebih mendalam lagi terkait bilangan real, kemudian juga ada kekontinuan, turunan, limit, kemudian juga ada integral. Nah, di mana kita bisa lihat secara kita bisa pahami bahwa hubungan dari analisis real dan kalkulus ini secara umum bahwa materi kalkulus adalah bagian dari analisis matematika yang mempelajari terkait konsep-konsep seperti limit, turunan, dan integral. Nah, di mana kalau analisis real ini itu adalah cabang matematika yang mempelajari properti dan struktur dari himpunan bilangan real serta fungsi-fungsi yang didefinisikan pada himpunan tersebut. Nah, jadi kalkulus ini merupakan alat utama dalam analisis real untuk memahami perilaku dan sifat-sifat fungsi real. Jadi kita bisa katakan bahwa kalkulus ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami konsep-konsep yang lebih dalam terkait analisis real ini. Nah, kita bisa lihat di slide ini ada beberapa atau ada hubungan antara materi kalkulus dengan analisis real. Nah, di mana kita bisa lihat di sini bahwa ada sistematika materi dalam kalkulus dan analisis real. Di mana kalkulus tentu kita pada awal semester awal ini kita telah mempelajari terkait himpunan, sistem bilangan real, nilai mutlak, pertaksamaan, fungsi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga akan membahas itu, tapi lebih mendalam lagi terkait himpunan, fungsi, dan induksi matematika, bilangan real, dan lain sebagainya. Nah, untuk pokok pembahasannya, di mana untuk ini terkait ada himpunan, kemudian ada sistem bilangan real, kemudian ada nilai mutlak, ada pertaksamaan fungsi, kemudian ada juga limit fungsi dan kekontinuan fungsi, kemudian juga ada turunan dan aplikasi turunan, kemudian juga ada integral dan aplikasi integral, kemudian juga ada barisan dan deret. Nah, di sini kita bisa lihat gambar mengenai tentu ada properti dari bilangan real ini atau bilangan kompleks, turunan-turunannya dari bilangan kompleks, kemudian ada bilangan real, imajiner, kemudian turun lagi ada rasional, irasional, kemudian juga ada di sini terkait limit, kemudian ada turunan, integral, dan lain sebagainya. Oke, kita berbicara terkait analisis real. Tentunya kita akan lebih mengenal nanti terkait teori-teori yang ada pada analisis real ini. Karena ketika kita membicara terkait analisis real, tentu kita perlu pembuktian terhadap apa
apa-apa yang ada dalam teori itu. Nah, seperti itu terkait analisis real. Kita berbicara tentang pembuktian. Nah, jadi di sini kita membahas dulu terkait hierarki pernyataan matematika. Karena mempelajari ini itu sangat penting karena beberapa alasan yang semuanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang matematika secara keseluruhan dan memperkuat kita kemampuan kita untuk berpikir secara logis dan sistematis. Nah, terkait bagaimana memahami struktur dan hubungan logis, tentunya bagaimana membantu kita memahami konsep-konsep matematika, kemudian membangun argumen yang ketat terkait bagaimana kita membangun argumen secara logis tentunya, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita dengan tentunya nanti ada permasalahan secara berpikir kritis kita mampu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada tentunya juga dalam masalah matematika. Nah, di sini secara hierarki ada tingkatan-tingkatan pernyataan matematika. Hierarki pernyataan matematika. Yang pertama ada definisi, kemudian yang kedua ada aksioma, yang ketiga ada postulat, yang keempat ada dalil, yang kelima ada teorema, yang keenam ada lemma, kemudian yang ketujuh ada akibat atau corollary, kemudian yang kedelapan ada aturan, yang kesembilan ada sifat dan hukum. Nah, lebih jelasnya nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada simbol matematika atau kita bisa sebut dengan operator aritmatika. Ini adalah operator aritmatika dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan sebagainya. Oke, sekarang ada definisi. Nah, di sini definisi adalah rumusan tentang makna dari suatu benda, aktivitas, proses dan yang lainnya yang menjadi suatu konsep atau pokok bahasan agar lebih mudah dipahami dan memiliki batasan untuk lebih mudah dimengerti. Nah, tentunya definisi ini berupa suatu ketika kita melihat objek, tentu kita tidak lari dari ciri-cirinya, fungsinya, dan tentunya memiliki batasan sehingga objek yang kita nyatakan itu lebih jelas apa yang memang menjadi suatu ciri-ciri dari objek tersebut. Nah, dimana juga dalam konteks matematika atau logika ini definisi secara spesifik itu pernyataan yang menjelaskan bahwa makna dari suatu istilah atau konsep dengan cara yang jelas, tepat dan tidak ambigu. Nah, definisi ini juga dirancang untuk memberikan pemahaman yang eksak mengenai objek, ide atau fenomena yang dibahas, memastikan bahwa semua pihak ini memiliki pemahaman yang sama tentang istilah tersebut. Nah, bahwa juga di sini definisi merupakan suatu kesepakatan yang mendeskripsikan suatu entitas bersifat tidak multitafsir secara jelas, terbatas dan komprehensif. Nah, tentu bahwa definisi ini suatu yang mendeskripsikan terkait entitas, kemudian juga tidak multitafsir sehingga tentunya mempunyai batasan-batasan. Kemudian juga terperinci atau secara jelas, kemudian komprehensif. Nah, di mana definisi sendiri tidak ditinjau sebagai pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, namun menjadi dasar dalam membuktikan pernyataan-pernyataan seperti teorema. Nah, tentunya definisi itu sebagai rujukan kita, dasar kita untuk mengambil suatu pernyataan-pernyataan dari teorema nantinya. Nah, kemudian dalam pembelajaran analisis real itu selalu menjadi bagian awal dalam topik-topik tertentu dan dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam pembuktian. Nah, tentunya nanti di mana di awal-awal di dalam topik analisis real tentu ada definisi untuk
dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam pembuktian nantinya. Nah, di sini ada definisi. Nah, di sini secara mungkin dalam bahasa Inggrisnya saya kurang tapi saya sudah translate dengan saya sudah mencatat bahwa di sini menjelaskan terkait suatu himpunan antara A dan B yang dimana dikatakan sama. Nah, kemudian juga jika dia sama, maka ini A merupakan himpunan bagian dari B dan B ini himpunan bagian dari A. Nah, seperti itu. Di sini menjelaskan terkait himpunan terkait definisi. Di sini juga. Nah, selanjutnya ada aksioma. Nah, aksioma di sini adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum dalam umumnya. Contohnya saja bahwa kalau kita ingin mengetahui atau tidak perlu lagi membuktikan suatu kebenaran, contohnya saja bahwa gula itu manis. Nah, pasti semua orang mengira bahwa tentu saja gula itu manis. Nah, ini berupa pernyataan yang memang tidak perlu dibuktikan sama sekali. Sama halnya juga ketika kita mengatakan, ketika ada pernyataan bahwa garam itu asin. Nah, seperti itu. Nah, dalam aksioma tidak memerlukan adanya pembuktian. Nah, sudah jelas. Bisa juga dikatakan adalah sebuah ketentuan yang pasti atau mutlak kebenarannya. Nah, seperti itu aksioma. Kemudian di postulat. Nah, postulat ini adalah sebuah pernyataan matematika yang disepakati benar tanpa perlu adanya pembuktian. Sebagian orang mengatakan bahwa postulat itu sama halnya dengan aksioma, sehingga mereka dapat dipertukarkan karena di dalam suatu materi terkadang telah ditentukan pernyataan yang telah disepakati kebenarannya sehingga disebut aksioma. Memang postulat ini sama halnya aksioma karena postulat juga tidak memerlukan adanya pembuktian, tapi lebih banyak lagi ditemukan dalam pernyataan matematika. Nah, seperti itu di postulat. Nah, postulat juga ini digunakan sebagai titik awal untuk membangun teori atau sistem logis dengan edukasi. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada postulat itu adalah suatu anggapan yang dipandang jelas dengan sendirinya, pernyataan matematika yang disepakati benar sehingga tak perlu dibuktikan dan dapat digunakan sebagai premis dan dedukasi. Nah, kemudian juga ada 8 prinsip yang perlu kita pertimbangkan untuk merancang suatu postulat baru. Nah, pertama di sini ada prinsip kausalitas. Nah, di mana prinsip kausalitas ini itu ide bahwa setiap peristiwa atau keadaan memiliki penyebab. Tentu ada keadaan pasti ada sebabnya. Jika ada peristiwa pasti ada sebabnya. Ini dalam konteks suatu postulat ini berarti bahwa hubungan antara variabel atau fenomena dijelaskan melalui hubungan sebab atau sebab akibat. Nah, seperti itu. Kemudian ada prinsip yang kedua, yaitu prinsip prediktif uninformatif. Nah, ini mungkin merujuk pada model atau hipotesis yang tidak memberikan prediksi yang bermakna atau spesifik tentang data atau fenomena yang diamati. Dalam konteks ini, prinsip ini suatu postulat baru mungkin ada kebutuhan untuk mengembangkan teori atau model yang lebih prediktif dan informatif. Seperti itu. Kemudian ada prinsip yang ketiga, yaitu objektivitas. Nah, di mana tentu dalam objektivitas ini pendekatan yang tidak biasa dan berdasarkan fakta dalam pengumpulan dan interpretasi data. Jadi sebuah postulat baru bisa
menuntun objektivitas yang lebih besar dalam penelitian ilmiah untuk memastikan kesimpulan yang sah. Jadi perlu kita objek terhadap apa yang kita nanti buat baru dalam postulat itu. Kemudian ada prinsip yang keempat, itu ada kontrol, di mana di dalam kontrol ini ada praktek untuk mengatur dan membatasi variabel yang tidak diinginkan untuk memastikan bahwa apa yang diamati benar-benar mencerminkan hubungan antara variabel yang diteliti. Jadi ketika ada sebuah postulat baru, mungkin menekankan pentingnya kontrol yang lebih ketat dalam penelitian untuk meningkatkan validitas hasil. Nah, seperti itu. Kemudian ada prinsip empirisme. Nah, di sini empirisme itu mengatakan bahwa itu merupakan pengetahuan berasal dari pengalaman sensorik dan eksperimen. Nah, dalam konteks suatu postulat baru ini bisa berarti penekanan pada pentingnya pengamatan dan eksperimen dalam membangun teori ilmiah atau matematis. Kemudian ada prinsip pengukuran kuantitatif. Nah, di mana di sini penggunaan angka dan statistik dalam penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena. Kemudian ketika membuat sebuah postulat baru, ini mungkin mengadvokasi untuk penggunaan yang lebih luas atau lebih cermat dari pengukuran kuantitatif dalam penelitian ilmiah. Kemudian ada prinsip simplify. Nah, di mana di simplify ini berarti membuat model atau teori menjadi lebih mudah dipahami atau dianalisis tanpa kehilangan keakuratan atau relevansinya. Jadi ketika sebuah postulat baru ini bisa menyerukan pendekatan yang lebih disederhanakan untuk meneliti kompleksitas alam atau matematika. Jadi dalam 8 prinsip ini kita perlu mempertimbangkan lagi ketika kita merancang suatu postulat baru. Kemudian ada teorema. Nah, teorema ini dapat dipahami sebagai pernyataan matematis, dapat berupa penggabungan konsep antara pernyataan yang telah didefinisikan. Kebenaran dari suatu teorema dapat diterima atau diberlakukan apabila telah melalui serangkaian pembuktian. Jadi di sini teorema itu perlu ada pembuktiannya sehingga dapat diterima pernyataannya, dapat kita terima pernyataannya. Jadi kita perlu buktikan suatu teorema itu sehingga pernyataan yang ada itu bisa diterima. Jadi kemudian ada akibat. Ini dapat dipahami sebagai pernyataan matematis yang juga dapat diterima setelah dibuktikan benar. Jadi akibat ini itu lebih ke pernyataan matematisnya. Kemudian di dalam analisis real ini teorema inilah yang menjadi problem atau objek utama yang akan dikaitkan dengan definisi, kemudian akan dibedah teknik pembuktiannya dan akan dibuktikan kembali sebagai ukuran pemahaman terhadap suatu teknik pembuktian. Jadi memang teorema ini seringkali kita temui di buku-buku kalkulus. Nah, banyak situ teorema-teorema yang memang kita perlu buktikan sehingga kita dapat terima pernyataannya. Nah, seperti ini. Kemudian ada lemma. Jadi di sini lemma itu suatu teorema sederhana yang mana dipergunakan sebagai hasil antara dalam pembuktian teorema yang lain. Kemudian suatu pernyataan matematis di dalam pembuktian suatu teorema. Kemudian teorema sederhana yang digunakan sebagai batu pijakan untuk pembuktian dalam teorema lain. Kemudian lemma juga digunakan untuk mengacu kepada sebuah pernyataan yang digunakan sebagai bagian untuk membuktikan sebuah teorema yang lebih besar. Jadi lemma ini merupakan alat bantu untuk membuktikan suatu teorema. Jadi kita bisa pahami bahwa lemma ini itu adalah alatnya bagaimana kita bisa sehingga teorema ini bisa
terbukti kebenarannya atau alat bantunya untuk membuktikan suatu teorema. Jadi ini sangat perlu dalam suatu pembuktian dari teorema. Nah, kemudian ada akibat. Nah, di sini untuk akibat itu sebuah proposisi yang mana secara langsung diperoleh dari suatu teorema yang sudah kita buktikan sebelumnya. Jadi akibat ini ketika teorema ini berhasil dibuktikan, begitu. Nah, mungkin itu saja dari pembahasan kita dalam analisis real ini, dalam materi analisis real ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.